Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Naisyira Ramadhani Tuasikal. Saya dari kelas Kapita Selekta Pidana dari kelas C. Di sini saya ingin membuat video untuk pemaparan materi yang telah saya buat, yaitu yang pertama yang akan saya bahas adalah kebijakan pengamanan lapas yang ada di Indonesia. Oke, yang pertama ada pendahuluannya. Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sedangkan rutan adalah tempat untuk menempatkan tersangka atau terdakwa oleh penyidik, penuntut umum, atau oleh hakim dengan penetapannya untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau kepentingan pemeriksaan sidang. Dan lapas diperuntukkan bagi seseorang yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan karena melakukan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum. Sedangkan rutan diperuntukkan bagi mereka yang masih dalam proses peradilan. Lalu meskipun lapas dan rutan adalah dua institusi yang berbeda, namun di kedua tempat itu mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama mempunyai kerawanan timbulnya konflik antara penghuni dengan penghuni. Lalu selanjutnya, sebagai tempat yang dihuni oleh banyak orang dengan berbagai perangai dan latar belakang kehidupan, lapas dan rutan sangat berpotensi timbulnya kerusuhan massal, pemberontakan, huru-hara, penyanderaan tugas, lalu penguasaan senjata api oleh narapidana atau pidana yang ada di dalam lapas, dan peristiwa yang lain-lain. Nah, sebagai bagian dari sistem peradilan, nampaknya pembinaan terhadap narapidana atau istilah yang digunakan oleh undang-undang adalah pembinaan warga binaan permasyarakatan kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Maraknya kasus over capacity, pemberian fasilitas mewah kepada napi, larinya penghuni, peredaran narkoba di lapas, penyiksaan napi oleh napi lainnya merupakan bukti bahwa persoalan hukum pelaksanaan pidana memang kurang mendapat perhatian. Tidaklah berlebihan apabila persoalan hukum pelaksanaan pidana sering disebut dengan istilah anak tiri dalam hukum pidana. Pemerintah dan para pakar hukum pidana sangat kurang memperhatikan persoalan pembinaan terhadap narapidana ini, padahal pembinaan terhadap narapidana adalah proses akhir dari tujuan sistem peradilan pidana. Nah, secara teoritik, over capacity juga dapat menimbulkan prisonisasi atau prisonization, seperti perampasan barang-barang sesama napi, pencurian di dalam kamar napi, lalu perkelahian kelompok, dan perpeloncoan khususnya bagi napi yang baru masuk. Pengelompokan berdasarkan kedaerahan, bahasa khusus untuk tidak mudah dikenali oleh orang luar, dan homoseksual serta kode etik untuk saling melindungi. Sykes dengan Pains of Imprisonment Theory mengatakan bahwa pada hakikatnya prisonisasi terbentuk sebagai respon terhadap masalah penyesuaian yang dimunculkan sebagai akibat pidana penjara itu sendiri dengan segala bentuk perampasan. Penyesuaian ini di sini sebagai meredakan rasa sakit terhadap penderitaan sebagai akibat perampasan, yakini dihilangnya sesuatu yang biasanya dimiliki atau dinikmati oleh orang-orang yang bebas, sehingga menimbulkan suatu penderitaan, termasuk dalam hal ini adalah penderitaan harus berdesak-desakan di dalam lapas sebagai akibat dari over capacity. Oke, salah satu fungsi utama dan pertama dari institusi permasyarakatan adalah yang pertama ada sistem manajemen keamanan, lalu yang kedua ada unit pengambilan keputusan yang melakukan perencanaan dan pengawasan sistem, yang ketiga unit kerja yang mengimplementasikan sistem, yang keempat ada SOP, yang kelima pelatihan yang terus-menerus, lalu perlengkapan yang memadai, dan sistem kompensasi dan sanksi yang tepat. Persoalan keamanan dan ketertiban lapas diatur pada pasal 46 sampai pasal 50 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang permasyarakatan dengan materi yang masih sangat sumir. Di dalam pasal-pasal itu hanya diatur mengenai kewenangan kalapas atau petugas lapas, kelengkapan dan sarana prasarana lain sesuai dengan kebutuhan untuk kepentingan keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Demikian juga soal pengaturan keamanan dan ketertiban di dalam rutan, pasal 43 sampai 47 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan nampaknya hanya copy paste saja dari pasal 46 sampai 50 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang permasyarakatan. Nah, lalu selanjutnya ada gangguan kamtip. Yang pertama itu pencurian, pemerasan, dan pengancaman. Lalu ada perkelahian antar narapidana atau anak didik permasyarakatan di dalam kamar atau di luar kamar.
lalu ada pemberontakan dan pertawanan terhadap petugas, lalu kebakaran, unjuk rasa atau mogok makan, lalu pelarian perorangan maupun massal, bencana alam atau banjir, gempa bumi, dan angin topan, lalu penyerangan dari luar lapas, atau gangguan-gangguan keamanan atau ketertiban dari lapas. Nah, selanjutnya ada ancaman, kerentanan, dan tindakan. Overpopulasi penghuni 150% secara nasional, 400% di banyak lapas kelas 1. Terbatasnya jumlah petugas jaga dibandingkan warga binaan 1 dibanding 52 secara nasional, 1 dibanding 500 orang di banyak lapas. Kualitas petugas yang tidak terlatih dalam menghadapi gangguan kamtip, lalu pemahaman akan SOP lemah, lalu tidak tersedianya unit intelijen di tingkat lapas atau rutan, rasio tingkat risiko dan kesejahteraan petugas yang tidak sebanding, lalu daya pukul atau persenjataan yang terbatas. Selanjutnya ada kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Yang pertama ada jumlah petugas jaga yang sangat terbatas, 10.315 penghuni versus 157.600 penghuni. Idealnya ada sekitar 30.000 petugas jaga. Mahal tapi memang pidana penjara tidak murah. Lalu ada kualitas. Sebagai besar petugas jaga tidak mendapat pelatihan sehingga penerapan menjadi tidak konsisten. Lalu selanjutnya ada keterbatasan perlengkapan. Yang pertama ada keterbatasan moda komunikasi, yang kedua keterbatasan senjata, ketiga aturan penggunaan senjata oleh petugas sangat ketat, dilarang kecuali untuk membela diri. Dan yang keempat ada tidak cukup amunisi dan anggaran untuk pelatihan. Apa itu hukuman mati? Kami sampaikan bahwa pelaksanaan hukuman mati di Indonesia atau yang lebih dikenal dengan pidana mati di Indonesia diatur dalam Perpres 2 1964. Adapun pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan, peradilan umum atau peradilan militer dilakukan dengan ditembak sampai mati. Siapa yang melaksanakan hukuman mati? Eksekusi pidana mati dilakukan oleh regu penembak dari Brigade Mobil atau BRIMOB yang dibentuk oleh Kepala Kepolisian Daerah di wilayah kependudukan pengadilan yang menjatuhkan pidana mati. Regu tembak tersebut terdiri dari seorang bintara, 12 orang tamtama di bawah pimpinan seorang perwira. Lebih lanjut, pengaturan teknis mengenai eksekusi hukuman mati atau pidana mati diatur dalam Perkapolri 12 tahun 2010 berdasarkan pasal 1 Perkapolri 12 tahun 2010. Pidana mati atau hukuman mati adalah salah satu hukuman pokok yang dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Lalu bagaimana sih tata cara pelaksanaan hukuman mati? Lantas pidana mati dilaksanakan seperti apa? Terkait pelaksanaan hukuman mati atau pidana mati, ketentuan pasal 4 Perkapolri 12 tahun 2010 mengatur sejumlah tata cara pelaksanaan pidana mati yang terdiri dari tahapan persiapan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengakhiran sebagai berikut. Yang pertama ada persiapan. Setelah adanya permintaan tertulis dari Kejaksaan kepada Kapolda, lalu Kapolda memerintahkan ke Kepala Satuan Brimob Daerah atau Kasat Brimob untuk menyiapkan pelaksanaan pidana mati. Persiapan ini mencakup personel, material, dan pelatihan. Adapun kegiatan pelatihan yang dilakukan adalah menembak dasar, menembak jarak 10-15 meter pada siang dan malam hari, menembak secara serentak atau salvo sikap berdiri, dan gladi pelaksanaan penembakan pidana mati. Lalu yang kedua ada perorganisasian, dibagi menjadi regu penembak dan regu pendukung yang berasal dari anggota BRIMOB dengan rincian beberapa berikut. Yang pertama ada regu penembak, terdiri dari 1 orang komandan pelaksana berpangkat inspektur polisi dan 1 orang komandan regu berpangkat brigadir atau brigadir polisi kepala atau BRIPKA. Dan 12 orang anggota berpangkat brigadir polisi 2 atau BRIPDA atau brigadir polisi 1 atau BRIPTU. Lalu ada regu pendukung, terdiri dari regu 1, tim survei dan perlengkapan, regu 2, pengawalan terpidana, regu 3, pengawalan pejabat, regu 4, penyesatan rute, dan regu 5, pengamanan area. Lalu ada pelaksanaan. Yang pertama, terpidana diberikan pakaian yang bersih, sederhana, dan berwarna putih sebelum dibawa ke tempat atau lokasi pelaksanaan hukuman mati. Yang kedua ada pada saat dibawa ke tempat atau lokasi pelaksanaan pidana mati, terpidana dapat didampingi oleh seorang rohaniawan. Lalu regu pendukung telah siap di tempat yang telah ditentukan 2 jam sebelum waktu pelaksanaan pidana mati akan dilaksanakan. Lalu regu penembak telah siap di lokasi pelaksanaan pidana mati 1 jam sebelum pelaksanaan dan berkumpul di daerah persiapan. Lalu regu penembak mengatur posisi dan meletakkan 12 pucuk senjata api laras panjang di depan posisi tiang pelaksanaan pidana mati pada jarak 5-10 meter dan kembali ke daerah persiapan.
Lalu komandan pelaksana melaporkan kesiapan regunya kepada jaksa eksekutor dengan ucapan lapor pelaksanaan pidana mati telah siap. Lalu jaksa eksekutor mengadakan pemeriksaan terakhir terhadap terpidana mati dan persenjataan yang digunakan untuk pelaksanaan pidana mati. Lalu setelah pemeriksaan selesai, jaksa eksekutor kembali ke tempat semula dan memerintahkan kepada komandan pelaksanaan dengan mengucapkan laksanakan. Kemudian komandan pelaksanaan mengulangi dengan ucapan laksanakan. Lalu komandan pelaksana memerintahkan komandan regu penembak untuk mengisi amunisi dan mengunci senjata ke dalam 12 pucuk senjata api laras panjang dengan 3 butir peluru tajam dan 9 butir peluru hampa yang masing-masing senjata api berisi 1 butir peluru. Jaksa eksekutor memerintahkan komandan regu 2 dengan anggota regunya untuk membawa terpidana ke posisi penembakan dan melepaskan borgol, lalu mengikat kedua tangan dan kaki terpidana ke tiap penyangga pelaksanaan pidana mati dengan posisi berdiri, duduk, atau berlutut, kecuali ditentukan oleh jaksa. Lalu, terpidana diberi kesempatan terakhir untuk menenangkan diri paling lama 3 menit dan didampingi oleh seorang rohanian. Komandan regu 2 menutup mata terpidana dengan kain hitam kecuali jika terpidana menolak. Dokter memberi tanda berwarna hitam pada baju terpidana tepat pada posisi jantung sebagai sasaran penembakan. Kemudian dokter dan regu 2 menjauhkan diri dari terpidana. Komandan regu 2 melaporkan kepada jaksa eksekutor bahwa terpidana telah siap untuk dilaksanakan pidana mati. Jaksa eksekutor memberikan tanda atau isyarat kepada komandan pelaksanaan untuk segera dilaksanakannya penembakan terhadap terpidana. Komandan pelaksana mengambil tempat di samping kanan depan regu penembak dengan menghadap ke arah seorang kiri regu penembak dan mengambil sikap istirahat di tempat. Lalu pada saat komandan pelaksana mengambil sikap sempurna, regu penembak mengambil sikap salvo ke atas. Komandan pelaksana mengancungkan pedang ke depan setinggi dagu sebagai isyarat kepada regu penembak untuk membuka kunci senjata. Lalu komandan pelaksana menghentakkan pedang ke bawah pada posisi hormat pedang sebagai isyarat kepada regu penembak untuk melakukan penembakan secara serentak. Setelah penembakan selesai, komandan pelaksana menyarungkan pedang sebagai isyarat kepada regu penembak mengambil sikap dan senjata. Komandan pelaksana, jaksa eksekutor, dan dokter memeriksa kondisi terpidana dan apabila menurut dokter bahwa terpidana masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan, jaksa eksekutor memerintahkan komandan pelaksana melakukan penembakan pengakhir. Komandan pelaksana memerintahkan komandan regu penembak untuk melakukan penembakan pengakhir dengan menempelkan ujung laras senjata genggam pada pelipis terpidana tepat di atas telinga. Penembakan pengakhir ini dapat diulangi apabila menurut keterangan dokter masih ada tanda-tanda kehidupan dalam tersebut. Pelaksanaan pidana mati dinyatakan selesai apabila dokter sudah menyatakan bahwa tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan terpidana. Setelah pelaksanaan penembakan, komandan regu penembak memerintahkan anggotanya untuk melepas magazin dan mengosongkan senjatanya, dan komandannya melaporkan hasil penembakan kepada jaksa eksekutor. Lalu yang terakhir ada pengakhiran. Yang pertama, setelah pelaksana pidana mati selesai, komandan pelaksana memerintahkan komandan regu penembak membawa regu penembak keluar dari lokasi penembakan dan konsolidasi. Lalu jaksa eksekutor memerintahkan komandan regu 2 dengan anggota regunya untuk membawa dan mengawal jenazah bersama tim medis menuju rumah sakit serta pengawalan sampai dengan proses pemakaman jenazah. Lalu regu 1 mengumpulkan peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelaksanaan pidana mati dan membersihkan lokasi penembakan, dan semua regu melaksanakan konsolidasi yang dipimpin oleh komandan regu masing-masing. Lalu ada pandangan kelompok kontra pidana mati. Yang pertama ada Bekarya yang menantang pidana mati. Karena pidana mati bertentangan dengan kontrak sosial, karena hidup tak dapat dihilangkan dengan sesuatu yang legal. Raslan Saleh mengemukakan bahwa orang yang semakin tahu betapa buruknya pidana mati itu, sehingga dewasa ini banyak negara-negara beradab yang menghapuskan pidana mati. Yang kedua, keberatan yang terang dirasakan oleh khalayak umum terhadap pidana mati ialah dijatuhkannya pidana mati ini, maka tidak dapat diperbaiki lagi apabila kemudian terbukti bahwa putusan hakim yang menjatuhkan pidana mati itu telah didasarkan atas kekeliruan atau keterangan-keterangan yang ternyata tidak benar atau keliru. Lalu argumentasi yang populer untuk membenarkan pidana mati adalah sebagai berikut. Yang pertama, lebih efektif daripada macam hukuman lain yang manapun karena mempunyai efek deterrent dalam kejahatan pembunuhan. Yang kedua, lebih hemat dari hukuman lainnya. Lalu untuk mencegah tindakan publik mengadakan pengeroyokan terhadap penjahat itu. Dan yang terakhir, satu-satunya hukuman yang dapat ditentukan dengan pasti karena pembunuh yang dijatuhi hukuman seumur hidup sering mendapatkan pengampunan.
Pengaturan pidana mati di KUHP. Yang pertama, makar terhadap presiden dan wakil presiden di pasal 104. Yang kedua, membujuk negara asing untuk berperang dalam pasal 111 ayat 2. Yang ketiga, membantu musuh dalam perang dalam pasal 124 ayat 1. Lalu menyebabkan huru-hara di dalam pasal 124 bis. Lalu makar terhadap raja atau kepala negara, negara sahabat dalam pasal 140 ayat 3, lalu pembunuhan berencana dalam pasal 340, pencurian dengan kekerasan dalam pasal 365 ayat 4, membajakan di laut, di pesisir dan sungai di dalam pasal 444. Pengaturan pidana mati dalam undang-undang di luar KUHP. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika. Lalu yang kedua, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Lalu yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang tindak pidana terhadap hak asasi manusia. Lalu yang selanjutnya ada pasal 281 Undang-Undang NRI, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surat adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Lalu selanjutnya ada pelaksanaan pidana mati. Di Indonesia, tata cara pelaksanaan pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya diatur dalam satu pasal saja, yaitu dalam pasal 11 yang berisi pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer. Dilakukan dengan ditembak sampai mati menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 PNPS tahun 1964. Lalu sebelum adanya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964, pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat penggantungan dengan menggunakan sebuah jerat di leher terhukum dan mengikat jerat itu pada tiang gantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri. Jaksa atau tinggi, jaksa yang bertanggung jawab untuk memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana mati dalam waktu 3 kali 24 jam. Bila terpidana ingin mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya diterima jaksa tinggi atau jaksa tersebut. Apabila si terpidana berada dalam keadaan hamil, maka pelaksanaan pidana mati dilaksanakan 40 hari setelah anaknya dilahirkan. Sekian pemaparan materi dari saya tentang pidana mati dan kebijakan pengamanan lapas yang ada di Indonesia. Dari saya Naysila Ramadhani Tuasikal. Mohon maaf apabila ada yang kurang atau salah kata. Terima kasih.